Halo, selamat pagi Saudara Senusantara. Kini saatnya kami temani awal hari Anda selama 30 menit ke depan dengan sajian informasi menarik dari berbagai daerah di tanah air. Inilah Jurnal Nusantara bersama saya, Glenis Oktania. Sebanyak 44 kios milik pedagang di Pasar Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur ludes terbakar pada Kamis pagi. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membakar 44 kios di Pasar Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur pada Kamis pagi. Api bisa dipadamkan 2 jam kemudian setelah 13 mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Hingga kini belum diketahui penyebab kebakaran dan polisi masih melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi. Dinas Pemadam Kebakaran Samarinda mencatat 2 orang mengalami luka bakar ringan akibat insiden ini. Lunjukkan unitnya, 24 Darul Samia di TKM. Informasi tambahan untuk api makin berkobar. Di Banjarmasin, kebakaran melanda 4 gedung di Pasar Blauran pada Kamis dini hari. Api diduga berasal dari bagian belakang gedung. Api diduga berasal dari bagian belakang bangunan dan api membesar ke bagian atas bangunan gedung. Besarnya kobaran api menyulit dan juga sulitnya sumber air membuat petugas pemadam kebakaran kesulitan dalam memadamkan. Akibat kejadian 4 bangunan di bagian atas gedung hangus terbakar. Polisi telah memasang garis polisi untuk area kebakaran untuk kepentingan penyidikan. Lunjukkan unitnya, 24 Darul. Kebakaran juga melanda sebuah kafe di Jalan Abdullah Lubis, Kota Medan, Sumatera Utara. Api diduga berasal dari bagian dapur kafe. Api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh bagian bangunan dan sebanyak 9 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Setelah berjibaku selama 2 jam, api berhasil dikendalikan. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Diduga sumber api berasal dari area dapur kafe. Sebuah mobil tercebur ke dalam Kali Krukut di Pademangan, Jakarta Utara pada Kamis malam. Mobil tercebur ke kali sedalam 3 meter dengan posisi terbalik. Kejadian bermula ketika mobil bermaksud putar balik, namun pengemudi diduga hilang konsentrasi dan tak melihat adanya kali di tengah jalan sehingga mobil pun tercebur. Petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk membantu mengangkat badan mobil menggunakan kendaraan derek. Setelah 1 jam, petugas berhasil mengangkat mobil ke jalan. Pengemudi mobil tidak mengalami luka namun terguncang akibat kejadian. Arus balik di Tol Cipali pada Kamis malam terpantau padat. Kepadatan kendaraan dimulai dari kilometer 188. Kepadatan kendaraan ke arah Jakarta terjadi sejak Kamis sore. Kendaraan mengantre panjang sebelum masuk Tol Palikanci. Kepadatan terjadi karena banyak kendaraan yang berhenti di sejumlah rest area. Selain itu ada juga sejumlah kendaraan yang berhenti di bahu jalan sehingga menyebabkan penyempitan ruas jalan. Antrean kendaraan juga terjadi di pintu keluar gerbang tol Plumbon, Tol Palikanci, Kecamatan Plumbon, Cirebon pada Kamis malam. Kendaraan antre untuk dapat keluar ke jalur arteri Pantura. Banyaknya kendaraan para pemudik yang hendak kembali ke Jakarta ditambah kendaraan warga lokal yang sudah beraktivitas membuat kepadatan cukup panjang. Arus lalu lintas di jalur arteri Karawang, Jawa Barat juga padat pada Kamis malam. Meski rekayasa lalu lintas penutupan persimpangan atau one way diberlakukan.
Selain karena meningkatnya jumlah kendaraan, kepadatan juga disebabkan aktivitas keluar masuk bus angkutan mudik di Terminal Klari. Polisi dan petugas Dishub dikerahkan untuk mengatur arus kendaraan dan keluar masuk bus ke terminal. Di jalur Gentong Tasikmalaya, lalu lintas kendaraan terpantau lancar di kedua arah. Pada Kamis malam tidak terjadi antrean maupun kepadatan kendaraan. Beberapa kendaraan asal luar daerah melintasi jalur ini dan mengarah ke Bandung. Arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama lancar pada Kamis malam. Sejak pukul 6 pagi hingga 8 malam, lebih dari 45.000 kendaraan melintasi gerbang tol Cikampek Utama mengarah ke Jakarta. Dari arah sebaliknya tercatat lebih dari 20.000 kendaraan mengarah ke Palimanan. Sejak Kamis hingga 27 Maret, Jasa Marga memberlakukan diskon tarif tol sebesar 30%. Arus balik Lebaran di tol MBZ Karawang, Jawa Barat ramai lancar pada Kamis malam. Arus kendaraan didominasi oleh pemudik yang mengarah ke Jakarta dengan kendaraan pribadi. Puncak arus balik gelombang kedua diperkirakan terjadi pada 28 hingga 29 Maret. Situasi Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan terpantau semakin ramai pada Kamis malam. Hampir seluruh barisan kantong parkir dermaga eksekutif Pelabuhan Merak, Pelabuhan Bakauheni terisi oleh kendaraan roda 4. ASDP menjelaskan pemudik yang kembali menyeberang ke Pulau Jawa dari Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Bakauheni mencapai 444.000 lebih penumpang atau sekitar 49% dari total pemudik. Masih ada 51% yang belum kembali ke Pulau Jawa, dan Ditlantas Polda Lampung memprediksi puncak arus balik Lebaran gelombang kedua di Pelabuhan Bakauheni terjadi pada akhir pekan ini. Kakor Lantas Polri Irjen Agus Suryo Nugroho meninjau arus balik Lebaran 2026 di sejumlah lokasi, salah satunya di Tol Cikatama. Kakor Lantas bilang saat ini lalu lintas masih ramai namun terkendali. Kendaraan sumbu 3 masih dilarang melintas. Pada prinsipnya untuk arus lalu lintas cukup padat namun terkendali. Tetapi dari kilometer 414 sampai 200 itu masih lancar, masih kecepatan masih 60-70. Masuk di kilometer 20 sedikit agak padat karena hambatan samping. Sekali lagi kami menghimbau banyak duta-duta pemudik yang mungkin kecapean, ya parkir di bahu jalan, termasuk juga rest area. Dari rest area hampir semuanya ingin singgah di rest area tetapi tidak nampung sehingga terjadi penumpukan. Tetapi pada situasi flow pada malam hari ini masih padat, masih bisa terkelola dengan baik. Sampai di kilometer 70 juga tadi saya kecepatan 75 km. Jadi masih cukup terkelola dengan baik. Hasil koordinasi dengan pihak Jasa Marga tinggal 36%. Malam ini berapa persen yang bergeser, mungkin nanti dari pihak Jasa Marga. Kalau tadi saya diskusi sama beliau, kemungkinan puncak arus balik tertinggi adalah tanggal 24 kemarin, 256.388. Dan itu termasuk arus puncak balik yang tertinggi sepanjang sejarah. Kalau yang tahap kedua kelihatannya tidak sampai, Pak ya. Tidak sampai. Jadi kami masih konsisten untuk menindak itu. Baik saya keluarkan dari tol, bahkan nanti akan kami tilang. Jadi kami sudah sepakat dengan Pak Menhub, dengan Pak Dirut Jasa Marga bahwa sumbu 3 agar sementara dilarang untuk beroperasi pada saat Lebaran.
Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi upaya memperkuat ekonomi daerah terus dipacu pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Salah satunya melalui terobosan NTT Mart. Jurnal Nusantara kembali. NTT Mart kini menjadi harapan baru bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kehadirannya menjadi etalase utama bagi beragam produk lokal unggulan, mulai dari kerajinan tangan seperti topi tiilangga, sasando, dan gelas bambu. Selain itu bagi pecinta kuliner tersedia pula sambal luat, aneka keripik, kopi khas NTT, madu, dan kue rambut yang tentunya telah melalui proses pendataan ketat dan memenuhi standar kelayakan konsumsi. Wah, ini luar biasa. Saya bukan lihat displaynya, saya lihat produknya. Ya, kemasannya bagus, produknya bagus-bagus dan khas daerah. Dan kenapa saya mau berbelanja di sini adalah untuk membantu UMKM. Karena kalau UMKM maju, daerah pasti maju. Kini terdapat 22 gerai NTT Mart yang tersebar di 21 kabupaten dan 1 kota. Strategi ini diyakini tidak hanya mampu meningkatkan pendapatan asli daerah, tetapi juga efektif membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal. Ya, NTT Mart adalah sebuah tempat di mana seluruh produk mama-mama dan bapak-bapak dan adik-adik yang menghasilkan produk lokal, kuliner, kria maupun fashion, kita taruh di NTT Mart. Karena itu pada seluruh masyarakat NTT, mari silakan berbelanja di NTT Mart. Karena berbelanja di NTT Mart berarti membantu pelaku industri kecil dan menengah dan juga UMKM. Kedepan NTT Mart diharapkan menjadi motor penggerak hilirisasi produk unggulan daerah. Dengan demikian, nilai tambah dan perputaran ekonomi tetap berada di tangan masyarakat NTT. Kalix Taus, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Lantas bagaimana NTT Mart bisa menjadi harapan baru bagi para pelaku UMKM di wilayah Nusa Tenggara Timur? Kita akan membahasnya bersama dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Immanuel Melkiades Lakalena. Selamat pagi Pak Gubernur, sebenarnya boleh dijelaskan Selamat pagi Mbak Glenn. Ya, visi misi dari NTT Mart ini dan sejak kapan program ini berjalan Pak? NTT Mart ini lahir dari kami melihat bahwa defisit perdagangan di Nusa Tenggara Timur ini besar sekali, Mbak Glenn, 51 triliun. Dan salah satu sumbangan terbesar itu adalah dari sektor kuliner dan juga produk-produk yang bisa dibuat di NTT itu ternyata masih banyak sekali kita beli dari luar NTT. Dan juga kami melihat sendiri bahwa masih banyak sekali produk UMKM, IKM di NTT ini itu yang ternyata kesulitan sekali untuk dijual. Jadi mereka itu biasanya menjual itu dari orang per orang atau kelompok ke kelompok dan jarang bisa mendapatkan tempat di pasar konvensional, toko kios dan sebagainya. Berangkat juga dari keinginan kami agar produk-produk NTT itu dari ladang ke laut itu bisa langsung menuju ke pasar dengan baik yang menjadi salah satu dari dasar kita 10 programnya saya dan Pak Wagub Melki Joni yang kami sudah canangkan sejak awal. Sehingga sejak 12 Agustus hari Selasa tahun lalu, kami melonsing NTT Mart pertama. Ini saya lagi berada di lokasi NTT Mart pertama ini. Kami melonsing itu 12 Agustus tahun lalu. Dan waktu di launching itu kebetulan sekali saya juga lagi menerima kunjungan Komisi 9. Jadi waktu itu saya launching ini bersama Pak Wagub dan bersama dengan pimpinan anggota Komisi 9 yang waktu itu dipimpin oleh Pak Charles Honoris itu. Jadi kita launching ini bersama-sama bagian dari pertama kita ingin membuka lapangan kerja, menggerakkan UMKM, IKM, NTT, membuat pasar yang pasti dan jelas sehingga mereka juga bisa sejajar dan mereka bisa juga setara dan menjadi bangga bahwa produk mereka ditaruh di etalase yang bagus dan juga tentu ini menjadi bagian dari tadi disampaikan juga untuk kita menggerakkan ekonomi lokal dan PAD bagi masyarakat desa, kabupaten, kota, NTT, juga provinsi bisa kita ambil nanti dari sini. Ya, untuk menggerakkan perekonomian dan juga untuk PAD ya Pak. Sejauh ini dari Agustus sampai saat ini bagaimana kontribusinya? Apakah sudah meningkat Pak? Misalnya saya lagi ada sekarang di tempat NTT Mart pertama kali berdiri, ini dengan modal 160 juta, sudah hampir 2 kali lipat lebih orang berbelanja di sini dan
sudah juga menghasilkan juga PAD bagi Provinsi NTT. Dan juga kemarin kami juga baru selesai melaporkan juga data yang bisa kami sampaikan kepada publik NTT, pada DPRD dan kepada para pihak. Industri pengolahan di NTT sepanjang tahun lalu itu mengalami peningkatan cukup bagus ya, kurang lebih hampir di atas 20%. Kemudian juga pertumbuhan ekonomi kami di NTT ini dari sekitar 3,73 naik menjadi 5,14%. Penurunan angka kemiskinan juga terjadi, dan yang saya senang adalah sekarang banyak sekali IKM dan UMKM NTT ini sekarang mereka mulai berani berproduksi. Karena NTT ini kami yang tadi defisit perdagangan 51 triliun itu berarti kami sangat konsumtif, dibilang sebagai daerah susah miskin dan sebagainya, tapi kok belanjanya keluar tuh tinggi sekali. Dengan kita buat NTT Mart ini sekarang orang NTT sudah mulai makin berani berproduksi, dan mereka yakin bahwa mereka punya pasar di NTT Mart dan pasti ada pembelinya. Jadi mereka bisa berproduksi yang lebih rutin dan lebih sering gitu. Ya, ini jadi harapan baru, jadi oase untuk para UMKM. Bagaimana SOP atau standar supaya para UMKM ini juga bisa berjualan di NTT Mart, Pak? Jadi kami memang harus memulai dengan sebuah syarat yang harus lebih longgar. Jadi saat ini sejauh bahwa produk-produk itu misalnya kalau kulinernya sudah lolos dari Dinas Kesehatan, dan kami bersyukur kalau sudah melewati Badan POM, silakan masuk ke sini. Juga produk-produk dari Wastra untuk urusan kain dan sebagainya ataupun hilirisasinya, juga dari fashion dan berbagai produk turunannya, itu silakan masuk ke sini setelah melewati berbagai dinas terkait yang ada di kabupaten kota ataupun provinsi. Dan juga kami pada saat awal ini juga mulai sekarang melibatkan perbankan. Karena memang kami juga mendorong agar perbankan, Himbara, Bank NTT, bank swasta, ataupun yang lembaga keuangan yang menyalurkan KUR. Saya pernah juga mengajak Pak Maman Abdurrahman ke ini NTT Mart yang ini. Pak Maman sendiri juga terkaget-kaget, Menteri UMM kita. Dan nanti memang model yang dibuat oleh NTT ini bisa menjadi contoh. Bahwa produksi UMKM itu juga harus mendapatkan perlakuan khusus dan diberikan pasar yang tersendiri seperti NTT Mart ini. Jadi tempat ini Mbak Glenn sudah banyak orang datang dan mereka merasa juga bersyukur karena kalau ke NTT saat ini, terutama ke Kupang misalnya, itu mereka kalau mau pulang bawa oleh-oleh khas NTT, di sini tempatnya. Di sini tempatnya oleh-oleh khas NTT itu kuliner ada, kain tenun ada, turunan-turunan dari kain tenun juga ada di sini, kemudian juga untuk baju-baju juga ada di sini. Jadi prinsipnya kami ingin menampilkan jati diri NTT yang lebih elegan, yang lebih mudah diterima, dan itu bisa menjadi nilai tambah bagi para pengusaha UMKM, IKM yang ada di seluruh NTT dengan baik. Oke, Pak Gubernur, ini kan tersebar di lebih dari 20 kabupaten kota ya. Apakah ada perbedaan satu toko dengan toko lainnya begitu? Memang sekarang soal standarisasi toko kami belum membuat. Seperti yang kita lihat teman-teman yang sudah puluhan tahun ya, ada mart-mart tertentu yang sudah sangat maju. Tapi kami sedang menuju ke sana. Tentu masih banyak hal yang harus kami perbaiki, tapi kami sedang menuju ke sana untuk melakukan standarisasi dalam berbagai hal, yang nanti orang merasakan kenyamanan berbelanja, membeli, dan juga menikmati produk yang ada di NTT Mart ini. Kami punya 3 kaki, Mbak Len. Kaki pertama itu kami dengan mulai melibatkan seluruh desa kelurahan se-NTT, pelan-pelan kita lagi dorong ke situ, namanya One Village One Product. Setiap desa kelurahan se-NTT itu wajib kita dorong memiliki minimal 1 produk. Juga sekarang kita masuk yang kaki kedua namanya One School One Product. Jadi setiap sekolah, SMK, SMA, SLB, itu kami dorong betul agar setiap sekolah itu minimal punya 1 untuk produk di sekolah. Itu sudah ada juga sekarang NTT Mart yang di sekolah itu ada dua SMKN ada di Kupang ini sudah mulai bikin NTT Mart yang ada di sekolah sudah jalan. Yang ketiga kaki kami adalah One Community One Product, OCOP. Jadi setiap komunitas gereja, masjid, pencinta alam dan sebagainya kita dorong untuk berproduksi. Nah 3 kaki ini dan sekarang ini produknya itu kita ambil taruhnya di NTT Mart. Dan di sekolah juga kita sudah mulai membuat NTT Mart yang berbasiskan sekolah, dan sekarang juga saya lagi mendapatkan kabar bahwa kampus-kampus pun juga sedang dan mau membuat juga One Campus One Product gitu. Oke, terakhir Pak, secara singkat bagaimana dengan pemasarannya? Apakah juga akan menyasar e-commerce untuk menjangkauan lebih luas pasar nasional dan internasional, Pak? Memang kami menuju ke sana. Jadi saat ini kami sedang juga lagi mempersiapkan untuk ada e-commerce untuk semua produk dari UMKM IKM di NTT Mart ini, bekerjasama dengan kemarin dengan Bank NTT. Kami lagi menyiapkan untuk semacam NTT Mart di e-commerce ini, dan
memang kami sudah dapat permintaan juga dari komunitas diaspora NTT yang ada di Bali misalnya, di Sorong, di Jakarta, Surabaya untuk juga membuat NTT Mart yang juga ada di tempat di mana orang-orang NTT-nya banyak, seperti di Batam, di Kalimantan, beberapa daerah dan sebagainya. Juga beberapa kalangan orang NTT yang banyak di luar negeri, di Malaysia, atau juga di Taiwan, di Hong Kong, atau juga di Eropa yang banyak pastor, suster, pendeta di sana. Nanti juga kita akan buka dua tempat setelah nanti kami juga memperkuat dulu di internal kami di Nusa Tenggara Timur dulu. Ini bukan cuma 22, satu kota, 21 kabupaten, tapi nanti akan menyebar di banyak sekali sekolah-sekolah dan tempat-tempat lain. Kemarin kami membawa edokondologi, Mbak Glenn. Kita punya penyanyi yang dari Papua ini, Pak Edokondologi. Waktu dia keliling, dia bilang begini, aduh, dia panggil saya, Kakak Melki ini kayaknya saya mesti juga dorong bikin di Papua gitu, karena banyak potensi Papua juga selama ini juga belum mendapatkan pasar yang bagus. Dan menurut saya ini, kalau bisa dikembangkan ke Indonesia menjadi bagus sekali. Seperti judulnya Kompas hari ini menjadi Nusantara Mart yang ada di mana-mana saya Republik inilah. Semua membuat seperti ini bagus sekali menurut saya. Ya, ini menarik sekali NTT Mart bisa jadi wadah untuk UMKM, mengembangkan bisnis, menggerakkan ekonomi, dan juga bisa meningkatkan pendapatan daerah untuk wilayah Nusa Tenggara Timur. Terima kasih Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Immanuel Melkiades Lakalena telah bergabung di Jurnal Nusantara. Sehat selalu Bapak. Baik, terima kasih. Dan saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi. Kami ajak Anda berkunjung ke Benteng Marlborough di Bengkulu yang dengan suguhan liputan menariknya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Jurnal Nusantara. Saudara, momen liburan membawa lonjakan jumlah kunjungan ke Benteng Marlborough dan destinasi wisata sejarah di Kota Bengkulu ini dapat menambah wawasan sejarah. Libur Lebaran Idul Fitri dimanfaatkan wisatawan untuk mengunjungi Benteng Marlborough di Kota Bengkulu. Destinasi wisata sejarah ini dipadati pengunjung baik dari dalam kota maupun luar daerah. Bagi sebagian pengunjung, kunjungan ke benteng ini menjadi agenda rutin setiap berlibur ke Bengkulu, serta menyuguhkan nilai sejarah. Suasana sejuk di kawasan benteng turut menjadi daya tarik tersendiri. Kemudahan akses juga menjadi alasan meningkatnya kunjungan. Tiket yang terjangkau serta sistem pembayaran digital membuat proses masuk kawasan wisata lebih praktis tanpa perlu membawa uang tunai. Kalau saya sendiri sih sudah 3 kali sekarang ini. Jadi setiap ke Bengkulu pasti ke benteng kita? Iya. Oh gitu. Kenapa Mbak? Seru aja sejarah-sejarahnya. Ini waktu ketiganya ke sini apa yang dilihat Mbak hari ini? Sejarahnya itu yang penting. Yang kita lihat, kita pelajari. Ini kan semua pelajaran lah. Cukup memuaskan dari segi pelayanan. Pertama tadi di pembukaan di depan ya di tempat beli kartu apa namanya itu tiket masuk ya. Beli tiket itu saya sangat setuju sekali karena mereka memakai dengan online gitu kan. Jadi saya merasa itu sesuatu yang sangat nyaman dan tepat sekali karena tidak menggunakan uang cash. Jadi saya merasa puas. Dan yang saya lihat ya di sekitar benteng ini cukup bersih dan nyaman juga, sepertinya yang melayani Zisili cukup memuaskan. Ramainya kunjungan selama libur Lebaran ini diharapkan mampu mendorong geliat pariwisata dan meningkatkan jumlah wisatawan di berbagai destinasi di provinsi ini. Payazir Ar-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Saudara, 30 menit sudah kami menemani awal hari Anda dengan beragam informasi menarik dari berbagai daerah di tanah air. Jurnal Nusantara kami akhiri. Sampai jumpa esok. Saya Glenny Soplania. Sampai jumpa.